Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak David, perkenalkan nama saya Kevin Baik Fajar dengan NIM 2004411000014. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait modul 3 dari mata kuliah SMPD untuk kelas 4C yaitu Start Procedure. Nah, kita langsung ke tugasnya aja ya. Kita langsung ke tugasnya di sini. Ini adalah buatlah sebuah prosedur dengan menggunakan parameter in default. Nah, di sini ini saya sudah siapkan query-nya ya, biar untuk lebih cepat proses pengerjaannya. Karena kalau misalnya buat seperti itu agak lama. Tapi nanti query-nya ini akan saya jelaskan dari awal seperti itu. Ini saya entry aja di sini ya. Kan kita disuruh buat sebuah prosedur nih dengan menggunakan parameter in default. Maksudnya ini parameter ini nih ya, ini default. Mungkin salah penulisan atau gimana. Soalnya nggak ada parameter in default setahu saya, adanya parameter in. Oke, di sini saya lanjut. Ini saya sudah membuat ininya prosedur dengan parameter in. Nih di sini kita pertama akan membahas terkait delimiter. Delimiter itu apa sih? Jadi itu gampangannya gimana ya? Delimiter itu kayak pembatas dari kodenya gitu loh. Jadi kalau misalnya ini nih, anggap aja delimiter itu kayak sebuah titik koma nih, kayak ini, kayak sebuah titik koma. Jadi delimiter ini digunakan untuk membatasi kode agar kayak kodenya itu bisa berakhir gitu loh. Nah, kalau misalnya tidak digunakan delimiter seperti ini, nah kayak gini doang, kayak gini, maka apa yang terjadi? Maka program itu hanya berakhir di sini aja. Berakhir di sini, tapi program yang create procedure ini belum berakhir. Paham nggak? Kayak gini. Nih, begin end. Sebenarnya dikasih ini nggak apa-apa sih. Kita coba nih ya. Kita coba nih. Nah, dia akan error nih. You have an error in your SQL syntax. Nah, ada error tuh. Karena kenapa? Karena programnya ini cuma berakhir di query ini aja, di query selectnya aja. Hanya berakhir di query selectnya. Sedangkan query yang create prosedurnya ini belum berakhir. Jadi, agar programnya nggak cuma berakhir di query selectnya aja, tapi ikutan berakhir di query create prosedurnya, maka kita harus menambahkan delimiter. Jadi dia itu fungsinya, ini bisa dideklarasikan menggunakan apa aja ya. Ini saya menggunakan kayak gini bisa, menggunakan kayak gini bisa. Coba ya, pakai kayak gini ya. Nih, ini kayak gini. Sorry. Delimiter. Kayak gini. Ya. Dan nih, kita jelaskan lagi. Terus untuk kalau create prosedur di sini kita akan membuat, maksudnya ini adalah create itu kan buat, prosedur itu ya prosedur. Maksudnya ini adalah kita akan membuat prosedur dengan nama get data. Get data apa? Kita lihat di sini, ini ada anggota. Maksudnya ini get data anggota ya. Saya tambahkan aja kali ya biar lebih gampang. Jadi dia akan mendapatkan data anggota dengan menggunakan parameter ID anggota, yang mana nantinya jadi apa ya? Inti dari program ini adalah kita bisa mencari data anggota hanya dengan menggunakan ID-nya saja. Seperti itu. Dari mana saya bisa tahu? Oke, saya lanjut. Jadi inti dari program ini adalah kita bisa bisa mengetahui data anggota hanya dengan menggunakan ID-nya saja. Nih, jadi kita akan melakukan select di sini, select bintang. Select bintang tuh maksudnya select, memilih semua data di dalam tabel anggota ya. Di mana di mana ID anggota yang terdapat di dalam tabel anggota yang ini nih, yang ini nih, ID anggota ini itu akan disamakan dengan ID anggota yang kita inputkan di dalam programnya nanti. Kita kan akan memanggil programnya. Nah, nanti kita akan disuruh menginputkan ID anggota. Nah, nanti ID anggota yang terdapat di tabel ini nih, di tabel ID anggota nih, data aslinya akan dicocokkan dengan data yang kita inputkan. Dan nantinya data yang cocok itu akan ditampilkan di dalam programnya. Seperti itu. Kita melakukan pemanggilan terhadap prosedurnya. Ini saya enter aja ya. Ini udah begin end-nya. Ini maksudnya ini begin tuh untuk mulai, end tuh untuk selesai gitu. Enter. Nah, ini prosedurnya sudah berhasil dibuat ya. Nah, sudah berhasil. Kita refresh saja biar kelihatan. Nah, ini prosedurnya. Tapi saya tidak akan melakukan pemanggilan prosedur dari situ ya. Jadi saya akan melakukan untuk pemanggilan saya menggunakan query call.
Nah, kalau apa? Kita lihat di sini namanya apa? Get data anggota. Berarti kita get data underscore anggota. Terus kita tulis tutup buka dan tutup kurung. Lalu kita masukkan data yang ingin kita cari. Misalnya di sini ini ada ID 1 sampai ID 6. Kita cari ID berapa ya? Misalnya kita cari ID 2 gitu. Kita enter. Nah, ini. Nah, dia akan muncul ID 2-nya. ID 2, ID anggota 2 dengan nama Maulana Andi, angkatan 2018, dan seterusnya. Oke, jadi nomor 1 sudah clear ya, untuk ini ya, untuk menggunakan parameter in. Saya lanjut ke nomor 2. Definisikan stored procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasar pada salah satu atribut atau field. Oke, jadi di sini gampangannya itu adalah kita disuruh membuat prosedur menggunakan satu parameter gitu kan. Lalu ya udah kita langsung aja. Ini kan untuk mengetahui data pada salah satu tabel ya, data pada salah satu tabel dengan berdasar pada salah satu atribut atau field. Karena di sini saya nomor 2, saya menggunakan tabel dari tabel apa? Saya menggunakan data dari tabel petugas. Maka di sini saya akan mendeklarasikan terlebih dahulu. Ini query-nya. Ini sama kayak tadi ya. Ini delimiter ini buat pembuka sama penutup aja. Karena kalau nggak ada delimiter, maka program prosedurnya tidak akan bisa berjalan. Lalu kita deklarasikan namanya get data petugas dengan ini ya, nih. Ini kan disuruhnya pakai satu field nih, berdasar pada salah satu atribut atau field. Maksudnya ini pakai salah satu parameter aja ini nih. Parameternya cuma satu, yaitu adalah ID petugas dengan tipe data varchar dan tipenya itu in. Seperti itu. Lalu untuk ini begin itu mulai dan berakhir ya. Kita langsung ke query-nya aja. Ini sebenarnya kurang lebih mirip kayak tadi sih, mirip kayak pencarian data anggota. Cuman bedanya di sini kita akan melakukan pencarian terhadap data petugas dan bukannya data anggota. Seperti itu. Di sini data petugas ada 3 ya. Ada ID petugas 1, 2, dan 3 dengan username dan password yang berbeda-beda. Kita lanjut lagi di sini. Jadi nanti dia akan menampilkan semua data dari apa ya? Semua data dari tabel petugas yang mana datanya ini, data yang ditampilkan ini akan apa ya? Akan gimana sih bilangnya? Jadi di mana data ID petugas yang berada di tabel petugas akan dicocokkan dengan data akan dicocokkan dengan ID petugas yang kita inputkan. Seperti itu. Sebenarnya ini program mirip nomor 1, bedanya cuma di ini aja, di tabelnya aja. Kalau tadi itu kita mengambil tabel anggota, sekarang itu kita mengambil tabel petugas. Seperti itu. Ini saya langsung enter aja ya. Kita enter. Udah, ini udah terbuat prosedurnya. Kita langsung ke SQL aja. Kita call. Terus tadi namanya get data petugas ya. Petugas. Karena hanya dengan satu parameter ya. Misal kita masukin 1 gitu. Iya kan? Terus selesai. Kita enter. Nah, dia akan menampilkan data seperti ini. ID petugas 1, username Andi Putra, password Andi, dan sebagainya. Jadi untuk nomor 2 sudah selesai ya, Kak. Saya lanjut ke nomor 3. Ini sama kayak tadi, sama kayak nomor 2, bedanya kalau nomor 2 ini kan cuma pakai satu atribut atau field ya, alias satu parameter. Nah, kalau nomor 3 ini dia pakai 2 atribut atau 2 parameter gitu. Jadi parameter ini bertambah. Seperti itu. Ini langsung aja saya refresh dulu mungkin biar kelihatan prosedurnya. Oke. SQL. Saya akan melakukan inisiasi. Saya kopas ininya. Sama kayak tadi ya, ini untuk pembuka dan penutup. Terus ini untuk membuat prosedurnya, sintaks atau query untuk membuat prosedurnya. Di sini saya akan mengambil data dari tabel buku. Ini tabel bukunya, kurang lebih ada data seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari query yang saya buat tadi, di sini, jadi di sini saya akan mencocokkan judul buku yang saya inputkan dan pengarang buku. Maksudnya ini gimana ya? Jadi nanti kita akan menampilkan semua data dari tabel buku yang mana judul buku yang berada di tabel buku dan pengarang buku
yang ada di tabel buku ini, pengarang buku, akan kita cocokkan dengan inputan yang kita berikan. Seperti itu. Tapi di sini kan kita pakai OR ya. Jadi OR ini maksudnya ini apa? Jadi OR ini nih maksudnya, kalau misalnya kita di judul buku ini kita masukin yang ngaco, nanti datanya bakal berlanjut ke pengarang buku. Paham nggak? Jadi misalnya gini, mungkin lebih gampang implementasinya langsung ya. Terus kalau like ini nih digunakan untuk pencocokan data. Sama seperti where, bedanya kalau like ini nih dia bisa lebih spesifik dibanding where. Seperti itu. Kalau where ini kan datanya kan harus akurat banget, harus yang apa ya? Misalnya Stephen Hawking, ya udah dia Stephen Hawking gitu. Tapi kalau misalnya like ini bisa dibikin kayak gini nih. Mungkin Kak David saya rasa tahu Stephen terus dikasih kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi akan membuat data yang tampil jauh lebih akurat dan mempermudah user ke depannya. Seperti itu. Ini saya enter aja. Enter. Sudah ya, ini udah terbuat get data buku. Saya reload. Oke. Kita lihat di sini get data buku, kita call ya. Call get data underscore buku. Karena di sini menggunakan dua parameter, maka saya akan masukkan parameternya. Andai kata yang pertama misalnya saya kacaukan nih, kayak gini aja. Ya udah. Yang kedua misalnya saya serius. Kan tadi kan kita melakukan pencocokan datanya dari, sorry saya lupa. Nah, dari ini ya, dari judul buku sama pengarang buku ya. Ya kan? Jadi di sini untuk judul buku saya masukkan ngacak, cuman untuk pengarang buku saya masukkan Gramedia. Gramedia. Udah selesai, di center. Dan yang muncul adalah, nah, oh, kok nggak muncul ya? Sorry. Oke. Oke. Nah, ini muncul. Jadi nantinya, oh iya, tadi kan pengarang buku ya, bukan penerbit ya. Saya lupa. Saya ulang. Misalnya di sini saya inputkan acak nih, kayak gini nih. Terus yang kedua saya inputkan benar nih. Nah, maka nanti dia akan menampilkan data yang benar di antara salah satu, entah yang kanan atau yang kiri gitu dia menampilkannya. Misalnya di sini kita tuker ya. Ini kan udah benar nih. Kita tuker. Misalnya yang ini yang kanan yang saya ngacauin gini. Terus yang kiri itu yang judul buku saya masukin yang benar gitu. Misalnya The Selfish Gen. Ini saya enter ya. Nah, dia akan menampilkan data judul bukunya. Biarpun yang kanan itu ngaco, tapi dia tetap ditampilkan. Seperti itu. Oke, jadi untuk nomor 3 sudah selesai ya. Kita lanjut ke nomor 4. Ini sama kayak nomor 3 tadi. Bedanya nomor 4 ini kalau nomor 3 pakai 2 atribut dan nomor 2 pakai 1 atribut. Nomor 4 ini pakai 3 atribut atau bisa kita bilang sebagai 3 parameter. Kita lanjut aja langsung ke query-nya. Saya sudah menyiapkan query-nya. Ini sebenarnya juga sama kayak nomor 2, 1, 2, 3, 4 tadi. Sorry, bukan 1, 2, 3, 4. Sama kayak nomor 3 tadi. Bedanya ini lebih banyak opsionalnya untuk OR-nya. Kalau tadi kan yang di nomor 3 kan kalau nggak salah cuma ada 2 opsional OR ya. Coba kita ini. Nih. Untuk nomor 3 kan cuman ini. Nah, cuman ada 1 OR malah. Oh, 1 OR doang. 1 OR dan 2 like. Nah, bedanya kalau di nomor 3 ini sekarang kita pakai 1, 2. 2 OR dan 3 like. 3 like dan 1 where. Seperti itu. Jadi, dan oh ya parameter juga bertambah. Parameter itu ini kan cuma pakai 2 kalau di nomor 3 tadi. Sekarang pakai 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi untuk nomor 3 ini memang agak sedikit lebih kompleks ya dibanding nomor yang sebelumnya. Sama aja ini untuk penutup codingannya, penutup query-nya agar si query prosedur ini bisa dijalankan. Terus di sini saya namai get data buku 1. Entah kenapa. Karena saya bingung mau namain apa lagi, jadi saya tambahin 1 aja biar gampang. Terus di sini ada judul buku yang bertipe data varchar dengan panjang data 30. Tipenya in ya, bukan out ataupun in out. Terus yang kedua ini tipenya in juga, dan yang ketiga tipenya in. Dan namanya ini kalau yang kedua ini pengarang buku dengan tipe data varchar, panjang datanya 30. Yang ketiga ini penerbit dengan tipe data varchar dengan panjangnya 30. Ini untuk mulai dan akhirnya. Terus di sini kita taruh query-nya, select. Jadi dia gampangannya gini.
program ini nantinya akan memilih semua data dari tabel buku seperti nomor 3 tadi, di mana nanti datanya akan dicocokkan melalui judul buku atau pengarang buku atau penerbit buku. Intinya dari tiga data yang kita inputkan ini, baik judul buku atau pengarang buku atau penerbit buku, nanti dicari data yang data yang paling cocok itu. Misalnya judul buku kita masukin salah, maka dia akan lanjut yang kedua ke yang pengarang buku. Terus misalnya pengarang buku kita masukin salah, dia lanjut yang ketiga ke yang penerbit buku. Seperti itu. Oke, langsung aja ya. Ini kita enter. Udah terbuat ya. Kita reload biar enak. Oke, terus kita call get data underscore buku 1. Karena tadi pakai 3 parameter, kita masukkan parameternya. Misalnya apa ya? Kan tadi kita membuat program berdasar judul buku, pengarang buku, dan salah. Nih, judul buku, pengarang buku, dan penerbit buku. Berdasar 3 ini kan, judul, pengarang, penerbit. Iya kan? Nah, maka yang pertama kita masukkan ini adalah judul. Misalnya judul kita masukkan salah nih, kayak gini. Terus yang kedua kita masukkan benar. Misalnya pengarangnya itu siapa ya? Pengarangnya Stephen Hawking gitu. Terus yang ketiga ini misal penerbitnya kita masukin ngacak aja. Kayak gini. Kita masukin ngacak, udah selesai nih. Kita enter. Nah, dia akan melakukan pencocokan query yang mendekati benar. Dan di sini dari tiga data yang kita masukkan tadi, data yang nomor 2 lah yang mendekati benar. Bukan mendekati, tapi memang benar. Karena dia ada datanya. Seperti itu. Terus misal di sini kita ubah deh, jangan, malah salah klik. Biar cepet. Nah, misal kita di sini kita nomor 2 kita kacauin kayak gini lah. Terus nomor 3 tadi apa ya? Lupa programnya. Nah, pengarang penerbit. Penerbitnya kita masukin Gramedia gitu. Kayak gini ya. Kita enter. Nah, maka dia akan melakukan pencocokan. Nah, padahal ini udah nomor 1 dan 2 itu kan udah ngasal kan. Tapi nomor 3-nya bener. Maka tetap aja data yang ditampilkan itu benar. Karena kita menggunakan OR, bukan AND. Kalau AND, harus 3-3-nya benar. Kalau OR itu beda. Kalau OR itu cukup salah satunya aja yang benar. Yang lain salah nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, karena nomor 4 sudah, kita lanjut ke nomor 5. Definisikan store procedure untuk memasukkan data pada salah satu tabel. Oke. Di sini ada kata memasukkan data ya. Berarti kita akan membuat inputan atau insert into pada salah satu tabel yang kita inginkan. Misalnya di sini saya kan sudah membuat query. Ini saya akan masukkan data kepada kolom petugas. Saya enter di sini. Nih, sama ini buat pembuka dan penutup kodenya. Terus ini saya membuat prosedur insert data petugas. Yang mana insert data petugas ini punya 1, 2, 3, 4 atribut atau parameter di dalamnya. Yang pertama itu ada ID petugas dengan tipe data varchar panjang 30. Yang kedua ada username petugas dengan tipe data varchar dengan panjang 30. Yang ketiga ada password petugas dengan tipe data varchar dengan panjang 30. Dan yang terakhir adalah nama petugas varchar tipe datanya dengan panjang 50. Ini untuk memulai kode dan mengakhirinya. Lalu di tengah-tengahnya kita taruh codingannya atau query untuk melakukan proses pencariannya. Di sini kita lihat, bukan proses pencarian, proses memasukkan data ya, salah. Di sini insert into maksudnya itu kita masukkan data ke mana ini? Ini ada petugas, maksudnya ini ke tabel petugas. Ini ke tabel petugas yang ini nih. Kita akan masukkan data ke tabel petugas, yang mana di sini tabel petugas ini ada kolom apa aja atau ada atribut apa aja. Ada atribut ID petugas, username, password, dan nama. Yang mana kita masing-masing kita masukkan ID, username, password, nama. Lalu di sini nanti values maksudnya ini adalah inputan yang kita kirim ke insert data petugas melalui pemanggilan prosedur. Nanti dia masuknya ke sini. Jadi misalnya kita memasukkan ID petugasnya 1, dia masuknya ke sini. Terus kita masukkan username-nya apa gitu, masuknya ke sini.
Terus kita masukkan passwordnya apa, masuknya ke sini. Terus kita masukkan nama petugasnya apa, masuknya ke sini. Seperti itu. Jadi kayak gini nih. Nah, nanti bakal kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita insert petugas kan ya, kita insert. Nah, 4 kita urutin nih, harus urut nih. ID itu di depan, username di kedua, password ketiga, nama terakhir yang keempat, seperti itu. Jadi untuk ID nanti kita masukkan awal, misalnya ID-nya 4, terus untuk username misalnya di sini Kevin Malik Fajar. Terus password ini Kevin 123 dan untuk nama Kevin Malik. Seperti itu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung query-kan aja ya, kita langsung enter. Dan program berhasil dibuat, kita reload. Oke, terus di sini kita tinggal lakukan pemanggilan aja, call insert data underscore petugas. Ingat tadi kita pakai berapa query ya? Kita pakai 4 query, bukan 4 query, 4 parameter lebih tepatnya, sorry. Karena di sini ada kolom ID, username, password dan nama, kita masukkan misalnya di sini kan ini ID-nya ini primary key ya, jadi nggak boleh sama. Ini belum ada 4, jadi kita masukkan 4. Misalnya namanya itu Andi gitu. Jangan deh, Kevin aja. Kevin gitu. Ini untuk username ya. Terus kita tulis password Kevin 123 aja biar gampang. Terus untuk namanya misalnya saya tulis Kevin Malik. Nah, seperti ini. Kita tinggal enter. Nah, dan program berhasil dijalankan. Nah, ini maksudnya ini apa? Ini kok nggak ada muncul output apa-apa? Ya karena kan kita melakukan memasukkan data ke dalam tabel, bukan mengeluarkan data seperti sebelum nomor-nomor sebelumnya. Untuk caranya kita mengecek apakah kita sudah berhasil atau enggak, ya kita tinggal ini aja. Ini kan saya di tabel petugas, saya reload aja. Apakah data yang saya masukkan sudah masuk? Nah, ternyata sudah masuk ya. Nah, sama nih, ID-nya 4, terus namanya Kevin, username passwordnya Kevin nih, Kevin 123 dan namanya Kevin Malik. Nah, sama kan sama kayak yang ini. Iya kan? Seperti itu. Jadi nomor 5 sudah selesai. Saya akan lanjut ke nomor 6. Definisikan store procedure untuk mengatur data pada salah satu tabel menggunakan parameter out. Parameter out. Nah, di sini saya mungkin akan jelaskan sedikit terkait parameter out. Parameter out itu apa sih? Jadi kalau parameter ini kan digunakan untuk apa ya? Gimana ya jelasinnya? Coba kita lihat sini. Nah, nih. Dalam konteks pemrograman, parameter out analog dengan passing by reference. Dengan demikian, parameter ini nilainya bisa diubah oleh store procedure. Ini penjelasannya kurang ini. Saya jelaskan menurut bahasa yang saya pahami aja. Jadi kalau parameter ini tuh digunakan untuk memasukkan data ke dalam query yang kita buat. Misalnya di sini ya, misalnya nih. Ini kan saya lanjut ke nomor 6 ya. Lanjut ke nomor 6. Saya udah siapkan query-nya. Jangan deh kita pakai query nomor 5. Misalnya gini. Aduh, aku salah kopas sih. Nah, seperti ini. Nah, ini nih parameter in. Ini digunakan ini untuk memasukkan data ke dalam program yang kita buat, ke dalam query yang kita buat. Jadi data yang kita masukkan melalui call, melalui ini, yang ini nih. Yang ini, yang call ini. Nah, ini. 4 Kevin Malik Fajar. Itu masuknya tuh ke sini. Nah, nanti data yang masuk ke sini akan diturunkan lagi ke sini nih. Nah, lewat sini nih. Nah, jadi pertama datanya kita tulis di sini, terus masuk ke sini, masuk ke parameter, dan dari parameter diteruskan lagi ke query-nya, ke query yang kita tulis. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk in ya. Untuk out ini bedanya apa? Jadi kalau in ini mengirimkan data, out ini mengeluarkan data. Mengeluarkan data yang bagaimana? Jadi kalau in ini kan memasukkan data ke dalam programnya. Nah, kalau out ini mengeluarkan data agar bisa dibaca oleh si program. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya langsung contohkan aja codingannya. Ini nomor 6 ya. Saya di sini ingin mendeklarasikan total buku. Maksudnya ini kan nih, ini saya ada tabel buku kan. Tabel buku itu punya jumlah kan nih. Yang mana kalau jumlahnya kita total 10 ditambah 10 20. 5 tambah 5 10, berarti 30 ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti totalnya adalah 36 kan. 10, 20, 30, 36. Seperti itu. Jadi di sini saya ingin menjumlahkan semua buku yang berada dalam perpustakaan ini, dalam library ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini.
Di sini saya buat prosedur terlebih dahulu dengan nama total buku, yang mana di sini kita menggunakan out bukan in. Karena kita ingin mengeluarkan output, kita ingin mengirimkan return atau nilai ke dalam ke dalam prosedurnya gitu. Lalu di sini saya biasa ini mulai begin end. Di dalam begin dan end ini kita tuliskan query-nya. Jadi select sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan integer gitu ya, untuk menjumlah bukan integer sih, angka. Angka yang terdapat dalam itu, yang terdapat dalam tabel. Ini semuanya ini bisa dijumlahkan dengan menggunakan sum. Terus nanti hasil penjumlahan sum ini kita masukkan ke dalam jumlah total buku, ke dalam ini nih. Jadi setelah kita melakukan penjumlahan, datanya dimasukkan lagi, dimasukkan ke dalam jumlah total buku, ke dalam parameter jumlah total buku. Yang mana nanti jumlah total buku ini akan mengeluarkan, bentar biar lebih gampang kayak gini. Nah, jumlah total buku ini akan nilai yang terdapat di dalam jumlah total buku akan dikeluarkan dalam bentuk outputan tabel. Gimana lebih jelasnya ini saya ini ya, kayak gini nih. Kita langsung enter aja biar lebih enak. Enter. Nah, kita reload sekali. Kita panggil ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Saya mau ngasih tahu sedikit. Kalau misalnya tadi kita memanggil program cukup kayak gini aja pakai call. Nah, sekarang kita nggak bisa. Kita harus pakai select. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai select, maka datanya yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lakukan query tadi tidak akan muncul. Misalnya kayak gini nih. Ini saya contohkan ya. Jadi di sini call, terus kita masukkan nama prosedurnya, lalu di sini kita tulis apa? Tulis parameter, nama parameter ya. Sebenarnya nggak harus nama parameternya ya, cuman biar lebih gampang pakai nama parameternya. Misalnya di sini saya tulis P1. Ini sebenarnya boleh kita enter. Boleh kayak gini. Nah, kita balik lagi ke topik. Kita hapus misalnya apa yang terjadi misalkan saya nggak pakai select. Kita enter ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, cuman nantinya outputnya nggak bakal tampil. Hal yang kita mau yaitu jumlah total buku itu nggak bakal tampil di dalam ininya, di dalam outputannya. Jadi biar outputannya tampil, maka kita harus menggunakan yang namanya select. Seperti ini. Misalnya di sini saya ganti P1 lah. P1. Di sini saya ganti P1. Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Saya enter ya. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama, kita akan melakukan pemanggilan total buku menggunakan parameter P1. Lalu setelah kita lakukan pemanggilan, kita tulis P1-nya agar datanya mau tampil. Nah, ini data P1-nya nih, atau data jumlah total bukunya yaitu 36. Akurat ya, sama kayak perhitungan kita tadi. Kita ngitungnya ini 36 juga nih. 10 tambah 10 kan 20. 5 tambah 5 kan 10. Jadi 30 kan, 20 tambah 10. Terus 3 tambah 3, 6. Jadinya 36. Nah, ini akurat. Oke, itu mungkin untuk nomor 6 ya. Berarti nomor 6 sudah selesai contohnya menggunakan parameter out. Yang terakhir saya akan jelaskan terkait nomor 7. Definisikan prosedur untuk mengetahui data pada salah satu tabel menggunakan parameter in out. Nah, kalau yang pertama pakai parameter in, yang keenam pakai parameter out, yang terakhir ini pakai parameter in out. Untuk lebih jelasnya saya langsung ke codingan. Ini saya langsungin aja ya. Hapus. Kita lanjut, ini kita copy. Ini biasa sama ya kayak tadi. Ini buat penutup codingan biar si prosedur mau bisa dijalankan. Terus ini agak sedikit panjang memang query-nya. Saya kayak gini kan kali ya, atau saya zoom lagi. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya akan membuat prosedur dengan nama get data anggota yang mana mungkin Mas David sudah tahu. Jadi di sini get data anggota ini saya akan mengambil data pada tabel anggota yang mana nanti data yang saya ambil itu adalah ID anggota, nama, dan angkatan. Jadi nggak semua datanya ya. Dan dari data-data itu yang saya ambil, itu nanti akan dicocokkan dengan ID-nya. Misalnya ID-nya 1, maka yang tampil adalah data anggota ke-1. Misalnya ID-nya 2, maka yang tampil adalah data anggota kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Ini sama kayak tadi, nggak ada bedanya. Bedanya di sini nih, mungkin in sama out. Nah, jadi nanti si in ini digunakan untuk memasukkan nilai ID yang ingin kita cari. Misalnya di sini kita mau cari ID 1, ya kita masukin 1 nanti di programnya. Kayak gini. Sorry.
Nah, misalnya di sini kita mau masukin 1. Nah, maka di sini udah kita masukin 1 di sininya nih, di yang awal. Masukin 6 ya 6, masukin 5 ya 5. Nanti datanya itu akan muncul sesuai dengan inputan yang kita masukkan di sini. Misal kita masukin inputan 2 ya, nanti data yang muncul itu ya, sebentar saya pindah. Ya ini, Mas Maulana Ilham, data yang munculnya. Tapi misal kita inputkan 3, misal, ya data yang muncul itu ya ini, yang Maulana Rashid. Misalnya kita inputkan 5, yang muncul ini, yang Sekar Gila. Seperti itu. Ini saya hapus lagi. Saya jelaskan lagi, saya zoom. Nah, di sini saya deklarasikan ID anggota dengan tipe data in, karena untuk memasukkan, bukan tipe data, sorry. Dengan tipe in, maksudnya ini dia digunakan untuk memasukkan data ke dalam programnya. Lalu di sini semuanya out. Karena kenapa? Karena out ini digunakan untuk menampilkan data. Iya, jadi kalau misalnya yang tadi itu untuk memasukkan data, ini tuh untuk menampilkan data. Seperti itu, untuk melakukan return. Kalau misalnya nggak ada out, maka datanya itu nggak bakal bisa tampil. Seperti itu. Dan juga karena memang rekrutmen programnya in-out ya. Sebenarnya mungkin pakai in bisa tampil, cuman karena rekrutmen soalnya in-out, maka saya contohkan penampilan data anggota menggunakan in-out. Seperti itu. Di sini out, di anggota out dengan tipe data varchar, nama anggota dengan tipe data varchar juga dengan panjang 30. Yang terakhir itu angkatan, varchar dengan panjang 30. Lalu di sini mulai dan end. Ya, ini untuk memulai dan mengakhiri kodenya ya. Terus ini buat penanda buat pembatas codingan biar codingan si prosedur ini bisa jalankan. Terus di sini saya melakukan query untuk pemilihan datanya. Maksudnya ya, ini saya jelaskan. Kita akan memilih ID anggota, memilih kolom ID anggota, nama anggota, angkatan anggota dari tabel anggota. Iya, kita akan memilih data ID, nama dan angkatan dari tabel anggota nih. Nah, yang mana data-data yang kita pilih tadi akan dimasukkan kemana? Akan dimasukkan ke dalam prosedurnya agar si prosedur itu bisa menampilkan datanya, data-data ini bisa ditampilkan. Lalu di sini kita melakukan penyeleksian kondisi atau pencarian data where di mana ID anggota yang akan ditampilkan, ID anggota yang berada di tabel asli nih yang akan ditampilkan itu akan dicocokkan dengan ID anggota yang kita inputkan. Nih, ID anggota in, maksudnya itu input. Jadi nanti ID anggota yang kita inputkan akan dicocokkan dengan ID anggota yang berada di tabel anggota. Yang mana kalau misalnya cocok, maka datanya akan tampil. Misalnya di sini yang muncul yang kita inputkan 5, ya udah yang tampil 5. Diinputkannya 2, ya udah yang tampil 2 dan seterusnya. Kita langsung enter. Oh, error. Oh, get data anggota already exist. Maksudnya ini si prosedur get data anggota ini udah ada. Kita drop dulu aja ya, biar enak. Kita drop. Nah, ini udah di drop. Maksudnya itu dihapus ya. Ini saya query ulang. Kita enter. Nah, udah selesai dibuat ya, get data anggota ya. Terus kita lakukan SQL aja. Nah, SQL-nya ini mirip sama kayak nomor 6 tadi sebenarnya. Bedanya ini lebih panjang aja. Nah, di sini get data anggota kita panggil, terus kita inputkan datanya di sini. Misal di sini saya inputkan 3. Terus di sini ini seperti yang kata saya tadi ya, ini nggak mesti kayak gini. Misal bisa aja P1, P2, P3, bebas. Tapi intinya yang bawah ini harus mengikuti yang atas. Kalau nggak mengikuti yang atas, maka dia nggak bisa tampil. Kayak gini. P3. Kita enter. Nah, datanya dia tampil. Cuman kalau kayak gini kan bingung ya bacanya. P1 ini apa? P2 ini apa? Oleh karena itu, makanya saya menggunakan ini biar lebih gampang dibaca. Atau kayak gini mungkin. Seperti itu. Kita enter ini. Intinya call ini buat memanggil ya. Kalau nggak ada setelah dipanggil datanya, nanti akan ditampilkan menggunakan query select. Kita coba nih, misalnya kita nggak pakai select, cuma pakai call. Nah, maka query-nya akan berhasil, tapi tidak bisa menampilkan data. Beda halnya kalau kita pakai select. Dia bisa memanggil datanya dan menampilkan data. Seperti ini, Maulana Ilham.
ID anggotanya 1, namanya Maulana Ilham, angkatan 2019. Kita cek, dan ternyata benar. Maulana Ilham angkatan 2019, ID 1. Kita panggil lagi, misal anggotanya misalnya 6 atau 5 deh. Kita enter. Noh, Sekardila. Kita cek di sini. Benar ya, Sekardila ya. Sekali lagi, kita inputkan nomor misalnya nomor 3. Kita enter. Nah, Maulana Rashid. Kita cek di ininya. Ternyata benar ya Maulana Rashid ya. Jadi, jelas. Untuk nomor 7 sudah selesai penjelasannya. Nggak cuma nomor 7, tapi dari nomor 1 sampai 7. Oke, mungkin itu saja kurang lebihnya yang saya sampaikan pada modul 3 kali ini. Lumayan panjang juga videonya, sampai 35 menit, Kak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Kak David. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.